Hadirin dan tamu undangan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Prosesi akademika. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk.
Pembukaan Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia ke-35 tanggal 1 Desember 2021 dengan ini dibuka. Menyanyikan pujian bersama, Padamu Kubaktikan. Pembacaan firman dan doa pembuka. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, mari kita mengawali upacara wisuda, dan kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan Tuhan, di mana Tuhan sudah mendirikan STTNI ini. Dan kami bersyukur karena Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab pada kami untuk membimbing, mendidik, dan membina anak-anak Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebagian dari mahasiswa yang Engkau percayakan kepada kami telah menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, hari ini, Rabu, 1 Desember 2021, kami Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia melakukan upacara wisuda yang ke-35. Untuk itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya semuanya itu berjalan lancar, baik yang onsite maupun yang online, sehingga oleh kemurahan Tuhan semuanya terberkati. Untuk mahasiswa yang diwisuda, ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya dapat melayani sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga berhasil dan sukses di dalam pelayanan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan
yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan upacara wisuda ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Menaikkan pujian bersama, bagi Yesus kuserahkan. Pemberitaan firman Tuhan dan khotbah oleh Dr. Joko Santoso. Mohon izin untuk dibuka maskernya. Shalom, selamat pagi. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan sebagai tema kita pada wisuda yang ke-35 Sekolah Tinggi Teologia Nazaren Indonesia adalah Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebelum itu saya ajak kita sekalian akan membacanya bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Puji nama Tuhan. Para wisudawan, wisudawati yang diberkati Tuhan dan kita sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti dan kita pahami, sebab kita memang sedang berada di dalam situasi yang sulit sebagaimana tema yang terpapar, yang terpampang di depan, yaitu tetap berbuah di masa sukar melewati tantangan zaman. Sebagai latar belakang daripada kitab Yeremia, bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan pada akhir abad yang ke-7 dan memasuki abad yang ke-6 sebelum Masehi. Sesuatu yang sulit, yang sukar yang dihadapin oleh Nabi Yeremia, sebab ia harus menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk satu bangsa, yaitu bangsa Yehuda, yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang betul-betul menjadi bangsa yang pemberani melawan Tuhan karena menjadi penyembah berhala dan koalisi dengan bangsa-bangsa yang lain. Sementara kita tahu bahwa Nabi Yeremia mempunyai kepribadian yang sangat berbeda karena dia adalah seorang nabi yang lembut hatinya, tetapi ia harus menyampaikan nubuat, ya, menyampaikan hal-hal yang harus ditangkap oleh bangsa Yehuda ketika itu untuk masa yang akan datang. Dan pesan yang Tuhan ingin agar bangsa Yehuda itu adalah supaya mereka bertobat, mereka meninggalkan kejahatan mereka. Itulah sebabnya Nabi Yeremia harus menegur dan memperingatkan mereka. Tidak cuma hanya itu. Kalau kita perhatikan bahwa Yeremia dalam melaksanakan panggilan Tuhan berada pada zaman pemerintahan kelima penguasa, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakin, dan Raja Sedekia. Kita tahu bahwa setiap pemerintahan itu memiliki corak, memiliki ciri atau kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dan ini merupakan sebuah tantangan yang sulit yang dihadapin oleh Nabi Yeremia. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa, sebab Tuhan selalu menyertai, sekalipun harus berada di masa-masa yang sulit. Dan memang Yeremia menghadapi tantangan yang begitu berat sampai-sampai pada zaman Raja Sedekia dia harus dipasung, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Sesuatu yang betul-betul merupakan situasi yang sulit, yang sukar, yang harus dia hadapin. Demikian juga hal ini tentunya menjadi sebuah contoh bagi Bapak Ibu Saudara kita sekalian, agar kita bisa melihat bagaimana seorang nabi yang menghadapi kesulitan begitu luar biasa, tetapi ia tetap setia sampai akhir. Mari kita melihat bagaimana tema acara wisuda yang ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia, di mana kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan dari tema yang ada di depan kita, di mana kita dihadapkan dengan sebuah tantangan yang berat di masa di akhir zaman yang dimulai
beberapa tahun terakhir ini dengan datangnya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, ya, mari kita akan bersama-sama melihat dari tema yang terpampang di depan kita ini adalah mengisyaratkan ada 3 penekanan penting yang perlu kita renungkan bersama-sama, yaitu yang pertama berbicara tentang berbuah. Berbicara tentang berbuah. Apa artinya? Artinya kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ya, bagi para wisudawan dan wisudawati yang sebentar akan dilepaskan dan masuk ke ladang Tuhan, tentunya diharapkan, diminta untuk bisa menghasilkan buah selama 4 tahun, dididik, diajar, dibimbing, tentunya diharapkan supaya apa? Supaya memiliki buah-buah dari pelayanan yang sebentar akan dilaksanakan di tempat pelayanan masing-masing. Yohanes 15 ayat 16 dengan jelas di sana dikatakan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan mempunyai kehendak untuk supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Dan bukan cuma hanya sekedar buah, tetapi buah itu tetap selalu ada buah di dalam situasi, kondisi apapun. Tuhan ingin agar kita berbuah-buah. Ya, mempersembahkan jiwa-jiwa untuk diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan di dalam pelayanan kita. Yang kedua, bicara tentang masa yang sukar. Masa yang sukar. Apa maksudnya dengan masa yang sukar? Masa yang sukar di sini adalah bahwa dalam perjalanan kita, di dalam pelayanan, ada kesukaran-kesukaran yang harus kita hadapin. Ketika kita berada di ladang Tuhan, bukan kita berpikir bahwa di sana ada hal-hal yang menyenangkan, yang mengenakan daging kita. Tetapi satu hal, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, ia terlebih suka tinggal di tengah-tengah umat Tuhan, walaupun ia boleh memilih untuk lebih baik tinggal di surga bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ia ingin selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4, pasal 5 itu berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus memberikan tanggapan tentang apa yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Korintus di dalam suratnya yang pertama. Paulus mengatakan, aku setiap hari menyalibkan diri. Supaya apa? Supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Ia disiksa, ia diderah, ia mengalami banyak penderitaan demi penderitaan. Itulah kesukaran-kesukaran di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bukan sedang berhadapan dengan apa yang kita cita-citakan mungkin, kita harapkan mungkin. Bahwa setelah keluar dari perapian di dalam sekolah Alkitab, dalam didikan, kemudian kita berkata, saya sudah bebas, saya sudah merdeka, saya sudah lepas dan bebas dari segala tekanan, tantangan di dalam pendidikan di sekolah Alkitab. Tetapi saya mau sampaikan bahwa setelah kita keluar, Anda keluar dari tempat ini, ada kesukaran yang lebih besar lagi. Kesukaran yang saya mau katakan sebagaimana Raja Daud pernah mengalaminya. Ketika ia ada di dalam lingkup keluarga, dia hanya bertugas sebagai seorang penggembala domba
yang walaupun hanya 2-3 domba yang digembalakan, tetapi dia masih berada dalam tudung perlindungan orang tuanya. Dia memang menghadapi harimau, dia menghadapi beruang, dan memang ia menghadapi kemenangan. Tetapi kita melihat ada waktu dan saatnya setelah ia diurapi oleh Nabi Samuel. Apa yang terjadi? Dia harus keluar dari sebuah tudung perlindungan orang tuanya dan masuk ke medan perang. Dan apa yang terjadi? Dia berhadapan dengan seorang raksasa yang bernama Goliat. Tetapi sesuatu hal yang luar biasa ketika berada di dalam sebuah pengayoman, dalam sebuah didikan, dan dia tetap setia. Dia tidak memberontak, dia tidak melawan orang tuanya. Sebab apa? Sebab dia hanya disuruh angon saja ya, disuruh menggembalakan domba saja. Sementara kakak-kakaknya bisa menjadi prajurit dan tinggal bersama-sama di kerajaan. Ya, tetapi ia menerima, bahkan ketika dia diminta oleh ayahnya untuk menghantar makanan kepada kakak-kakaknya, ia tetap melakukannya. Saya percaya ketika ada di dalam didikan, ketika ada di dalam pimpinan di sekolah selama 4 tahun lamanya, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu, memang tersiksa, memang menderita. Ya, tetapi itu adalah merupakan persiapan untuk kita menghadapi kesukaran yang lebih besar lagi di depan kita setelah keluar dari tempat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, hari-hari ini adalah hari-hari masa yang sukar. Kata sukar dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata garang. Diterjemahkan sebagai kata garang. Garang seperti ketika Tuhan Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di Gadara. Ini sesuatu yang garang dan betul-betul memang garang. Kami berada dalam sebuah pelayanan konseling pastoral. Kami seringkali menghadapi situasi kondisi yang begitu sulit ketika berhadapan dengan keluarga-keluarga. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani dalam pelayanan di Moment of Unity atau Pasutri, ada seorang ibu menceritakan tentang bagaimana anak-anak zaman sekarang, ya, bukan hanya mahasiswa atau sekolah menengah atas, tetapi sekolah menengah pertama pun sudah free sex, sudah bebas. Bahkan sekarang ini kita melihat bagaimana antar pria dengan pria, wanita dengan wanita sudah tidak lagi merasa malu berciuman ya di tempat umum. Ya. Kita melihat kesukaran-kesukaran yang mana kita berhadapan dengan manusia-manusia yang sudah bebal, sudah keras oleh karena dosa yang menekan atau menguasai kehidupan mereka. Ini masa yang sukar. Ada hal-hal yang lain kita harus menghadapi, di mana kita berada di masa modernisasi, di mana segala sesuatu dengan mudah diakses melalui internet. Begitu mudah kita melihat, ya, begitu kita mudah melihat banyak ya konten-konten yang bisa saja mengganggu ya kehidupan kita, sebab di sana ditawarkan tawaran-tawaran yang menyenangkan dan bahkan menggiurkan, tetapi itu semua adalah dosa dan kejahatan. Sukar karena memang saat ini adalah saat yang sukar. Saya dengan beberapa teman hamba-hamba Tuhan pernah sempat berdiskusi tentang masa yang sukar. Bagaimana menghadapi kesulitan. Teman-teman salah satu mengatakan bahwa kita harus merelakan sekarang jemaat untuk tidak lagi datang beribadah.
Sebab mereka sudah terlalu nyaman nonton di YouTube, sehingga mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa tertuduh kalau mereka tidak datang dan beribadah, sebagaimana Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Justru di akhir zaman harus lebih sungguh-sungguh bersekutu, tetapi sekarang mereka dengan enjoy, dengan menikmati. Dan ini salah satu masa yang sukar, dan bukan cuman hanya itu. Ada salah satu teman mengatakan demikian. Kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan. Mengharapkan apa? Mengharapkan pemberian-pemberian dari jemaat. Kita hamba-hamba Tuhan harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena dengan adanya pandemi, hamba-hamba Tuhan ya dalam pelayanan tidak menerima pemberian-pemberian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan. Oleh karena hampir berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun ini tidak dilaksanakan ibadah. Itulah sebabnya mereka berkata, kita harus siap menghadapi kesukaran seperti ini. Wisudawan, wisudawati, itu ada depan Anda. Anda tidak bisa lagi mengharapkan apapun, pemberian demi pemberian, perhatian demi perhatian. Di dalam hati kita tidak akan pernah lagi bisa mengandalkan semuanya itu. Itulah sebabnya ayat yang baru saja kita tadi baca sebagai ayat emas atau ayat panduan acara wisuda, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita harus siap menghadapi tantangan zaman yang sukar. Ya, di mana ada tantangan-tantangan tersendiri, sebagaimana Yeremia melewati 5 penguasa yang berbeda, masa yang berbeda, walaupun setiap raja, penguasa itu mempunyai waktu yang berbeda dalam pemerintahannya. Tetapi itu masa yang sukar, yang bisa menjadi contoh buat kita bahwa kita mungkin juga akan menghadapi ini awal pandemi. Ya, adalah awal-awal kesukaran yang mungkin ke depan akan menghadapi tantangan yang lebih berat lagi di hari-hari ini. Ya, 2 Petrus pasal 3 juga mengatakan di dalam ayat yang ketiga akan muncul tampil pengejek-pengejek, mereka akan pengejek kita hamba-hamba Tuhan. Ya, kita akan melihat bagaimana mereka dengan terang-terangan menghina kekristenan, menghina hamba-hamba Tuhan. Sebab mereka lebih mencintai uang, lebih mencintai diri mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita mencapai keberhasilan dalam pelayanan? Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7, satu berita kabar baik buat kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Haleluya. Kata mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah batah. Batah itu artinya lebih confident atau lebih memiliki rasa percaya diri. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan yang tidak berubah, Tuhan penguasa. Satu kali ketika saya sedang merenung, saya bisa merasakan kehadiran Tuhan, dan Tuhan berbicara di dalam relung hati saya, berkata begini, hei hambaku, aku hidup sampai hari ini, aku ada bersama dengan engkau. Ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mulai merasa putus asa, ketika saya mulai merasa berat, terlebih di masa usia yang semakin bertambah usia, seringkali tubuh menjadi sebuah gangguan, sebuah halangan untuk bisa tetap terus melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku hidup, aku ada bersama engkau. Ketika saya merasakan kehadiran Tuhan,
dalam perenungan secara pribadi di hadapan Tuhan, Tuhan menguatkan. Sebab apa? Tuhan menaruh harapan kepada kita. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Sekalipun di masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Itulah sebabnya orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang tidak akan pernah menggantikan sumber daya dalam hidupnya, yaitu sumber yang kekal dari Tuhan. Dialah gembala kita yang baik, takkan pernah kekurangan. Dia menghantar kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus tetap mengandalkan Tuhan, yaitu tetap memandang kepada Tuhan. Ya, bahkan kita harus tetap terus setia. Sebagaimana Ayub mengatakan di dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Bahwa penebusku hidup, sekalipun dagingku, sekalipun tubuhku habis lenyap. Pemazmur pun juga mengatakan, aku tetap memilih Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber dari kehidupan ini. Dan marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap taat. Sebagaimana Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang murid yang bernama Simon Petrus. Semalam-malaman dia mencari ikan dan tidak mendapat. Bisa jadi di dalam pelayanan kita menghadapi kesukaran-kesukaran. Kita sudah mengeksplor diri kita dengan segala kemampuan, dengan segala upaya daya yang kita lakukan. Tetapi bisa jadi gagal. Atau belum menghasilkan apa yang diharapkan. Tetapi taat sampai Tuhan mengatakan, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Ketika firman Tuhan diberitakan, dan ketika Tuhan menyampaikan pesan, maka kekuatan kita hanya kepada firman. Sebab firman Tuhan adalah janji yang hidup di dalam kehidupan kita. Hasilnya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mazmur 73 ayat yang ke-27, ayat ini seringkali saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Supaya jangan meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan akan binasa. Kenapa? Meninggalkan sumber hidup. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan sebab dia adalah sumber hidup. Bahkan ada orang-orang yang mungkin meninggalkan dan berzina dengan dunia ini. Mazmur 73. Dikatakan ayat yang ke-27 di sana. Tuhan akan binasakan. Itulah sebabnya kita yang selalu berada pada pokok anggur yang benar, maka kita akan terus merambatkan akar-akarnya ke batang air. Kita akan semakin kokoh, memiliki pondasi yang kuat, supaya hidup kita terus akan mendapatkan asupan makanan. Ya, di dalam kitab Yeremia juga dikatakan bahwa di dalam tabernakel atau di dalam bait Allah, di sana ada sumber. Satu kali ketika saya menghadapi kesulitan di dalam pelayanan, saya pun datang kembali kepada Tuhan dan berlutut dan berhadapan secara pribadi dengan Tuhan di dalam doa. Tuhan berbicara melalui ayat firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ketika berada di dalam bait Allah itu ada sumber air yang mengalir. Dan ketika engkau timba lewat doa, lewat penyembahan, lewat perenungan firman Tuhan, maka engkau akan disegarkan. Dan satu hari itu saya berkata, Tuhan, engkau tidak salah memilih aku di tempat di mana saat ini aku melayani.
dan sekarang berada di tahun yang ke-31 dalam pelayanan penggembalaan. Tetap kuat, tetap teguh di tempat yang sama, yang tidak pernah berpindah-pindah dalam menghadapi kesukaran. Sebab saya tahu ketika di bait Allah itu ada sumber air, di dalam Tuhan itu ada sumber, maka apapun yang dibutuhkan, apapun akan terus asupan kehidupan itu mengalir di dalam kehidupan dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Bahkan tidak mengalami panas terik. Sebab apa? Tetap segar. Ada panas tetapi tetap segar. Ya, kenapa? Sebab ada air yang sangat berlimpah-limpah untuk bisa memberikan kekuatan ya secara jasmani dalam kehidupan kita. Kita tetap segar sebab Tuhan terus memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. Bahkan daunnya tidak tetap menjadi hijau, tidak menjadi layu. Hidup kita tetap indah, hidup kita tetap menyenangkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, jemaat bisa melihat, wah, Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita luar biasa. Menghadapi kesulitan, kesukaran, tetap ceria, tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ya karena tetap segar. Daunnya tidak kering, bahkan yang terakhir dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti, sebab pasti dipastikan itu bisa berbuah-buah. Jadi saya yakin dan percaya ini merupakan kabar gembira buat kita. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kondisi yang zaman yang begitu sulit, tetapi Tuhan menjamin kita tetap hidup dan berbuah-buah. Sebagai kesimpulan, mari kita memilih Tuhan. Mari kita menerima panggilan Tuhan sekalipun berada di dalam kesukaran. Sebab Yohanes 15 ayat 16 mengatakan Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang memilih kita berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan mari kita mau bersandar kepada Tuhan supaya kita menghasilkan buah-buah yang tetap bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Di masa yang sulit yang sukar, bagimu tidak ada yang sulit dan sukar. Karena engkaulah sumber kehidupan. Padang gurun akan berubah menjadi padang sungai yang berlimpah-limpah. Dan engkau akan membuat padang belantara menjadi jalan raya. Sebab engkau yang ada di depan kami untuk menolong kami, di dalam kami, mengambil keputusan, melayani Tuhan, hidup di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Engkau Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan. Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan dan Wisuda ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren, Indonesia. Dewan Senat, para tamu undangan dan juga wisudawan dan wisudawati yang hari ini hadir di acara wisuda yang ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Kita akan masuk ke dalam acara pewisudaan mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Teologi, S1 Pendidikan Agama Kristen dan juga program Magister Teologi. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan surat keputusan Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia yang berkaitan dengan lulusan program Sarjana Teologi dan juga Sarjana Pendidikan Agama Kristen serta Magister Teologi.
Surat Keputusan Senat Sekolah Tinggi Teologi Nazarin Indonesia nomor 1666/SK Senat _Romawi 6 _STTNI_2021 tentang lulusan program Sarjana Teologi, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa melihat di halaman 15 adalah surat keputusan untuk program Magister Teologi. Menimbang satu, bahwa dalam rangka mengakhiri tugas belajar di Sekolah Tinggi Teologi Nazarin Indonesia Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan acara wisuda bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan dalam program Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan Agama Kristen serta menyesuaikan di dalam halaman 15 program Magister Teologi. Kedua, bahwa telah diadakan penelitian administrasi akademik dan penilaian hasil belajar dan tugas akhir skripsi dan tesis terhadap nama-nama calon wisudawan-wisudawati, hasilnya dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diwisuda. Ketiga, bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan SK Ketua Senat STTNI Yogyakarta. Mengingat satu, Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Kurikulum Stratum 1 Teologi Program Studi Teologi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama tahun 2007. Kurikulum Stratum 1 Program Studi Pendidikan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama tahun 2007, kemudian menyesuaikan juga dengan program Magister Teologi. Kemudian SK Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi dalam kurung BAN PT nomor 5280/SK BAN PT _Akred _S Romawi 12 2017 tentang pemberian status terakreditasi bagi program studi Stratum 1 Teologi kepada ST Nazarin Indonesia Yogyakarta. Kemudian SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tanda kurung BAN PT, minta maaf kami meralat nomor akreditasi yang baru karena kami baru mendapatkan status reakreditasi untuk program Agama Kristen dengan nomor 3027/SK BAN PT _AK PPJ _S Romawi 5 2020. Kemudian untuk Magister Teologi nomor 12456/SK BAN PT _Akred M Romawi 11 2021. Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama berdasarkan peraturan menteri tersebut. Lalu kemudian surat nomor set Romawi 3 PP 009/568/2010 tanggal 21 April 2010 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama. 9. Petunjuk teknis ujian komprehensif pada perguruan tinggi agama _teologi pasal 12 tentang evaluasi keberhasilan studi program sarjana Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama tahun 2008. Dan 10. ADRT Sekolah Tinggi Teologi Nazarin Indonesia Yogyakarta bab 6 pasal 31 ayat 1 dan 2 tentang kurikulum program studi. Memperhatikan hasil rapat Dewan Senat STNI Yogyakarta 30 Juni 2021 untuk program S1 Teologi dan PAK serta 30 Juli 2021 tentang program Magister Teologi. Menetapkan mewisuda nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran. Kedua, kepada nama-nama tersebut diberi hak untuk menyandang gelar dengan jurusan atau konsentrasi yang diambil. 3, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 4, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Yogyakarta tanggal 30 Juni 2021, ditandatangani oleh Dr. Seri Damarwanti SE MTH untuk program S1 dan S2, ditandatangani di Yogyakarta tanggal 30 Juli 2021 oleh Dr. Seri Damarwanti SE MTH.
Sekarang kita akan masuk dalam prosesi pewisudaan. Yang pertama adalah untuk mahasiswa dan mahasiswi program studi teologi, program sarjana teologi. Dan kami mengundang Dr. Seri Damarwanti SMTH untuk berdiri, dan juga Kaprodi program studi teologi, Dr. ini buatan ya, Bapak Darmanta MTH untuk berdiri juga dan berkenan mewisuda nama-nama berikut. Wisudawan pertama dari program Sarjana Teologi, mahasiswa yang bernama Samuel Gule, tempat tanggal lahir Padang, 20 November 1998, asal gereja BNKP Padang. Kemudian mahasiswa nomor 2 dari program Sarjana Teologi, Saudara Pikir Damai Hulu, tempat tanggal lahir Siwawe 27 September 1997, asal gereja BNKP Maranatha Resort 25. 3. Usman Jaya Waruwu, tempat tanggal lahir Hilimbau 22 Januari 1995, asal gereja BNKP Fadoro Eva. Kemudian yang berikutnya Franciscus Wahyu Lestanto, tempat tanggal lahir Kota Bumi 11 April 1995, asal gereja GPIB Baitani Lampung. 5. Ape Riani Gule, tempat tanggal lahir Atualuo 12 April 1997, asal gereja BNKP Atualuo. Mahasiswa yang ke-6, Eni Fati Zega, tempat tanggal lahir Gunung Sitoli 25 Desember 1997, asal gereja Bouse. Lalu kemudian mahasiswa yang ke-7 akan mengikuti wisuda secara online, yaitu Saudari Orpa Salendra Epa, tempat tanggal lahir Yahim 24 September 1996, asal gereja GKN Yabes Yahim, Sentani Jayapura. 8. Nevi Tri Kasih Daily, tempat tanggal lahir Onowaimbo 14 Februari tahun 2000, asal gereja ONKP Resort Lahumi 5. 9. Aneka Wati Daily, tempat tanggal lahir Onowaimbo 2 September 1997, asal gereja ONKP Resort Lahumi 5. Mahasiswa ke-10, Dwi Sari Widyastuti, tempat tanggal lahir Cipta Muda 5 Maret 1995, asal gereja GKSBS Muda Sentosa. 11. Erich Emmanuel Amasi Hene, tempat tanggal lahir Bangkinang 18 April 1981, asal gereja Kristen Nazarin Rantau Jakarta. 12. Yarman Zai, tempat tanggal lahir Tumeri 5 Januari 1997, asal gereja BNKP Turumbaho.
13. Natalianus, tempat tanggal lahir Mekar Pelita 25 Desember 1996, asal Gereja GKII Bukit Baitani Mekar Pelita. 14. Wisli Enggi, tempat tanggal lahir Batu Onap 12 Juni 1996, asal Gereja GKII Kalimantan Barat. Demikian mahasiswa-mahasiswi dari program studi teologi. Terima kasih kepada Bapak Darmanto MTH, dipersilahkan duduk kembali. Dan sekarang mengundang Bapak Ramses Simanjuntak MPD untuk berdiri dan mewisuda mahasiswa-mahasiswi program Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Dan nama-nama mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda adalah 1. Stefan Otniel Malaila, tempat tanggal lahir Naibonat 29 September 1996, asal Gereja Eklesia Naibonat Kupang Timur. 2. Wita Astama Joli Lahagu, tempat tanggal lahir Lele Fauze 11 September 1995, asal Gereja Amin Lele Fauze. 3. Paskila Hyang, tempat tanggal lahir Papak 11 April 1998, asal Gereja GSJA Galilea Sungai Betung. 4. Fistina Nruru, tempat tanggal lahir Siova Ewali 8 Juli 1997, asal Gereja BNKP Bawalia Resort 5. 5. Grenada Anne Silvana Putri, tempat tanggal lahir Kendal 14 Mei 1997, asal Gereja Kristen Nazaren Siloam Weleri. 6. Yurlina Tavenae, tempat tanggal lahir Lawindra 20 Februari 1998, asal Gereja AFY Korintus Lawindra. 7. Lilis Erika Geya, tempat tanggal lahir Ono Waimbo 24 Juli 1995, asal Gereja GPT Desa Ono Waimbo. 8. Irwanto Karuta Gending, tempat tanggal lahir Malumbi 31 Oktober 1995, asal Gereja Kristen Sumba. 9. Anastasia Denia Lorensta, tempat tanggal lahir Blitar 9 Desember 1998, asal Gereja GKJW Jemaat Sindurejo Pepantan. 10. Jeffrey Kurniawan, tempat tanggal lahir Blitar 6 November 1998, asal Gereja GJKI Korin Philadelphia. Yang ke-11, mahasiswa yang akan mengikuti wisuda secara online juga. Seniati Ndaparoka, tempat tanggal lahir Ande Kantor 7 September 1997, asal Gereja Kristen Sumba Jemaat Ngambadeta. 12. Resna Waruwu,
Tempat tanggal lahir Sibuluan 18 Juni 1998, asal Gereja Kristen Nazaren Sibolga. Cornelius Eva Pianus, tempat tanggal lahir Nangapinoh 5 Oktober 1998, asal Gereja GKII Bukit Baitani, Mekar, Pelita. 14. Alfian Ahmad, tempat tanggal lahir Balikpapan 18 Oktober 1990, asal Gereja PIBI Amanat Agung. Demikian mahasiswi yang diwisuda dari program pendidikan agama Kristen. Kami persilakan duduk kepada Bapak Ramses Simanjuntak MPD. Kemudian kita akan masuk kepada pewisudaan mahasiswa program Magister Teologi. Dan mohon kesediaan Bapak Stefanus Hartoyo PhD untuk berdiri mendampingi Ibu Dr. Serida Marwanti SMTH untuk mewisuda mahasiswa-mahasiswi program Magister Teologi. Yang pertama, Muhammad Bambang Agung Pamungkas, tempat tanggal lahir Gunung Kidul 18 September 1985, asal Gereja Kristen Nazaren Jepitu, Gunung Kidul. Dua, Claudia Ari Paulin, tempat tanggal lahir Banyuwangi 4 Juni 1984, asal Gereja GKIN Denpasar. Yang ketiga, Sulistiono, tempat tanggal lahir Cilacap 5 Oktober 1992, asal Gereja Kristen Nazaren Agape Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Serida Marwanti SMTH dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak Stefanus Hartoyo PhD dipersilakan duduk kembali. Demikian acara wisuda mahasiswa, mahasiswi STTNI Yogyakarta, program S1 Teologi, S1 PAK, dan juga program Magister Teologi. Mungkin supaya tidak tegang kita berikan tepuk tangan bersama-sama untuk para wisudawan yang hari ini diwisuda. Puji Tuhan, selamat kepada wisudawan dan wisudawati, baik yang hadir di kampus maupun juga yang mengikuti wisuda secara daring. Yang berikutnya izinkan saya untuk membacakan penghargaan-penghargaan seperti biasanya di setiap momen wisuda. Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia memberikan apresiasi kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi, tetapi juga yang memiliki kehidupan sosial, ketertiban, dan kehidupan berasrama yang baik, memiliki kehidupan rohani yang baik. Kami memberikan apresiasi untuk itu. Tetapi juga kami memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap sumber pustaka atau buku atau perpustakaan. Ada 3 kategori penghargaan, yaitu penghargaan akademik, ini bagi mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi secara akademik, lalu lulus tepat waktu. Lalu kemudian mahasiswa yang akan mendapatkan penghargaan Andrew Rees Award yang setiap tahun kita berikan bagi mahasiswa yang memiliki kehidupan sosial yang baik, kehidupan kerohanian yang baik, tidak pernah mendapatkan disiplin selama menempuh studi di STTNI. Tetapi juga kita akan berikan penghargaan yang sudah kita berikan selama beberapa tahun ini untuk mahasiswa yang menunjukkan kecintaan terhadap buku, sumber pustaka, dan juga perpustakaan. Untuk menghargai rekan kerja kita yang sudah mendahului kita berpulang ke rumah Bapa di surga, dedikasi, semangat, kecintaan beliau akan kita kenang dengan Yunita Sumira Award. Dan yang pertama,
Ada 3 mahasiswa yang mendapatkan penghargaan akademik dari masing-masing program studi. Dari program studi S1 Teologi, mahasiswa dengan IPK 3,42. Penghargaan ini akan diterima oleh mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 2017-565, yaitu Saudari Nevitri Kasih Daily. Silakan maju ke depan. Dari program S1 PAK dengan IP kumulatif 3,64, mahasiswa dengan NIM 170006, yaitu Saudara Jeffrey Kurniawan. Dari program Magister Teologi dengan IPK 3,81 diperoleh oleh mahasiswa 061353, yaitu mahasiswa yang bernama Sulistiono. Silakan maju ke depan. Sedangkan penghargaan untuk Andrew Rees Award, sekali lagi ini untuk mahasiswa yang memiliki kehidupan sosial yang baik, dinilai baik secara spiritual, dewasa, dan tidak pernah mendapatkan disiplin selama menempuh studi. Andrew Rees Award tahun 2021 diraih oleh mahasiswa dengan NIM 2017-570, yaitu mahasiswa atas nama Dwi Sari Widyastuti. Dan yang terakhir, mahasiswa yang memperoleh Unitas Sumira Award di tahun ini adalah mahasiswa dengan NIM 2017-561, yaitu Saudari Aperiani Gule. Silakan maju ke depan. Saya kira untuk memberikan penghargaan, mohon kesediaan untuk masing-masing prodi. Pak Ramses memberikan kepada mahasiswa PAK, Pak Darmanto Teologi, lalu kemudian Pak Hartoyo untuk S2, lalu kemudian untuk Andrew Rees, mohon kesediaan Ibu Phyllis West untuk memberikan penghargaan, lalu kemudian untuk Unitas Sumira Award, mohon kesediaan Ibu Feby sebagai wakil dari Dewan Pembina untuk memberikan penghargaan. Mungkin dari mahasiswa yang akademis dulu, silahkan Bapak-Bapak. Iya. Terima kasih Ibu Feby, Ibu Phyllis West, dan Bapak Hartoyo, Pak Darmanto, dan juga Pak Ramses Simanjuntak. Silakan duduk kembali, mahasiswa dan mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di siang hari ini. Selamat untuk pencapaian dan prestasi yang ditorehkan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, Dewan Senat, tamu undangan, dan juga para wisudawan. Biasanya dari tahun ke tahun tugas saya selesai sampai di sini, tapi tahun ini tugas saya belum selesai karena satu mandat yang diberikan oleh panitia dan juga Dewan Senat untuk menyampaikan sesuatu yang khusus di hari ini berkaitan dengan keteladanan iman, dedikasi pelayanan, kesetiaan seorang hamba Tuhan yang kita kenal sebagai Bapak Rohani
sebagai salah satu founding fathers di STTNI tetapi juga di Sinode Gereja Kristen Nazaren, sebagai mentor, sebagai sahabat yang meninggalkan jejak-jejak iman yang patut dan wajib kita teladani. Siang hari ini di kesempatan yang berbahagia di wisuda yang ke-35 ini, kerinduan kami Sivitas Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia memberikan apresiasi kepada Bapak Stefanus Hartoyo PhD selaku orang tua rohani kami, selaku mentor kami, selaku model kesetiaan di dalam pelayanan karena dedikasi dan juga berbagai macam hal yang pernah beliau lakukan di STTNI maupun juga di Gereja Kristen Nazaren. Dan kerinduan kami karena beliau secara administratif ya sudah purna sebenarnya, tetapi secara peran saya kira terus hadir bersama-sama dengan kita, membimbing kita, mementor kita. Oleh karena itu kerinduan kami ini apresiasi yang hanya mewakili sebagian dari bentuk kecintaan dan apresiasi kami, penghormatan kami kepada Pak Hartoyo tetapi juga Ibu. Kami rindu memberikan sesuatu. Tapi sebelumnya saya kira ada sesuatu yang baik untuk kita dengarkan dari Pak Har di siang hari ini sebelum nanti kami memberikan sesuatu kepada Pak Har dan juga Ibu. Kami persilahkan Pak Har. Ini sapaan akrab kami, meskipun ini setting akademik, tapi izinkan saya di saat ini menyapa Pak Har dengan sebutan Pak Har. Ya. Saudara sekalian, shalom. Saya berdiri, pertama ingin mengucapkan terima kasih atas pikiran dan sesuatu yang disampaikan dalam kesempatan ini, khususnya untuk saya yang sudah berusia 70 tahun plus. Dan saudara, tanggal 1 Juli tahun 79, saya berpindah dari Jawa Timur, datang di kota Yogyakarta. Dengan banyak pikiran, sekaligus juga harapan. Dan kami melayani di Gereja Kristen Nazaren di Jalan Tambak Bayan, belum Babarsari, di sebuah rumah hantu, kemudian menjelma menjadi rumah Tuhan di Jalan Babarsari 23 sampai sekarang. Tahun 81 seingat saya, kami memulai Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia dengan nama pada waktu itu SANI, Sekolah Alkitab Nazaren Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang namanya KPTN, Kursus Pendidikan Teologi Nazaren, di mana guru-gurunya pergi ke gereja-gereja dan mengajar di sana. Gurunya juga yang harus menyiapkan makan untuk para siswanya, sehingga habis pelajaran kami berkumpul dengan makan istimewa, menu 3T, tahu, tempe, terong. Terongnya dilodeh, tahunya digoreng, tempenya dibacem. Dan itu yang membuat menurut saya sehat sampai hari ini. Umur saya panjang. Saya kira sudah belasan lulusan STTNI meninggal dunia mendahului saya. Pak Bob masih cukup sehat. Kami sering masih berkomunikasi. Yang menarik kalau kami berkomunikasi sejak zaman dulu, Pak Bob dengan saya selalu pakai bahasa yang membingungkan orang di dunia dan di surga. Karena kami pakai bahasa sekenanya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dicampur aduk, tidak mengenal tata bahasa. Yang penting pembaca tahu dan pengirim tahu. Dan Pak Bob lah yang merintis STT Nazaren, SANI,
Kalau saya gambarkan Pak Bob itu adalah pembangunnya, dia buildernya. Saya yang ngangkat-ngangkat batu dan aduk-aduk pasir. Dalam bahasa kita disebut kuli. Tapi sudah tahu kuli itu bahasa Inggris. Kuli itu bahasa Inggris, saudara. Jadi orang Indonesia itu pintar juga ya. What's your job? Apa pekerjaanmu? Kuli. Wah, gitu kan, keren ya. I am a kuli. Jadi saudara sekalian, tidak pernah menduga bahwa walaupun STTN ini memang eksklusif untuk eksklusif denominasi, tapi luar biasa. Tahun ini STTN ini terakreditasi untuk semua program dan institusinya. Banyak lulusan STTN yang menjadi pegawai negeri di sana sini, pakai NIP. Saya sampai mati tidak pernah NIP. Tapi kami bersyukur, saudaraku, bahwa rencana Tuhan digenapi, bahwa GKN Indonesia punya visi ke depan untuk mendirikan gereja-gereja, dan untuk itu maka Gereja Kristen Nazarin mendirikan STT Nazarin supaya gereja-gereja digembalakan oleh orang-orang yang dipanggil, yang diperlengkapi, yang diurapi, sehingga umat terpelihara dan didapati setia. Umat menjadi umat yang membanggakan di mata Tuhan. Dan itulah sebabnya, saudaraku, saya berdiri di sini. Sejak STTNI yang dulu namanya SANI berdiri, saya salah satu yang mengajar. Dan semester ini sebenarnya saya masih mengajar. Mereka juga ingin supaya saya tetap mengajar, tapi saya sudah tidak laku di dikti. Jadi nama saya sudah di-delete di sana. Hartoyo dianggap sudah hilang. Tetapi masih ada di depan Tuhan dan gereja Tuhan. Saya ingin terus berjuang sejauh jantung masih berdetak dan kaki masih bisa melangkah. Tuhan layak dilayani dengan segenap hati, dengan dedikasi dan kesetiaan sampai mati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Stefanus Hartoyo PhD, dan sebagai ucapan apresiasi dan terima kasih, kami mengundang Ibu Seri Damarwanti SMTH untuk Ibu Dr. Seri Damarwanti SMTH untuk menyampaikan sesuatu atas nama Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Teologi Nazarin Indonesia. Kami mengundang Ibu Ruth Hartoyo untuk maju ke depan dan juga Pak Har untuk bisa di depan. Terima kasih Pak Har dan Ibu. Saya yakin Ibu Ketua punya sesuatu yang akan disampaikan di siang hari ini berkaitan dengan pelayanan Pak Har. Kami persilahkan. Baik, Shalom. Sangat berbahagia bersama dengan para wisudawan dan wisudawati yang hari ini di wisuda. Dan di momen yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan ucapan selamat. Berhubungan dengan apa yang sudah
kami berikan dan Pak Har berikan bagi kampus STT Nazaren Indonesia. Kami ingin menyampaikan sebenarnya semua sudah terangkum di dalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bakoh tadi. Tetapi di dalam pangkalan data perguruan tinggi sesuai dengan peraturan dari Dikti dan sesuai dengan jabatan fungsional akademik sebagai lektor yang dimiliki oleh Pak Har, sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Har tadi, nama Pak Har memang sudah tidak ada di pangkalan data Dikti. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ingin memakai momentum ini, momentum wisuda, untuk membangun sebuah tradisi akademik di Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia untuk dapat menghargai jasa-jasa, mengingat kembali perjuangan Pak Hartoyo yang sudah mengawal perjalanan STTNI sampai saat ini. Jadi kami tadi memberikan sebuah tanda mata, simbol penghargaan kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Mohon Pak Har dan Ibu jangan dilihat harganya, tapi dipandang saja bunganya ya Bu Har. Dipandang bunganya, ya tidak sebanding tentu saja dengan pengorbanan Pak Har dan Ibu yang setia melayani dan mendampingi dengan apa yang kami berikan. Tentu saja tidak sebanding, tetapi ini kami belajar untuk menghargai hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dan berkarya di tempat ini. Jadi walaupun Pak Har secara administratif sudah tidak ada di dalam pangkalan data, tetapi secara kehadiran kami masih membutuhkan peran dan pendampingan Pak Har. Kami masih membutuhkan kepakaran Pak Har dan pengalaman serta kebijaksanaan yang Pak Har miliki supaya kampus kami tetap dapat ditolong dan dibimbing di dalam melewati masa-masa yang akan datang. Harapan kami semoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Pak Har dan Ibu supaya kami tetap dapat melayani bersama-sama di tempat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan pujian dari Paduan Suara Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia.
doa pengutusan kepada wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk berlutut di depan kursi masing-masing. Hadirin dipersilakan berdiri sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini saat pengutusan wisudawan, wisudawati STTNI pada tahun 2021. Dan kami diingatkan oleh Engkau akan pengutusan yang istimewa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 13, di mana Rasul Paulus dan Barnabas diutus oleh Roh Kudus-Mu. Mereka melayani di gereja Antioquia tidak secara kebetulan, dikasih oleh jemaat, tetapi Engkau punya tugas yang lebih besar lagi bagi mereka. Wisudawan, wisudawati ini datang ke STTNI tidak secara kebetulan, tapi mereka dipanggil dan mereka ada di sini selama 4 tahun dan dikasih oleh dosen dan staf dan bekerja di kantor field. Menjadi seperti keluarga. Tetapi kami tahu bahwa Engkau punya tugas yang lebih besar lagi bagi mereka. Maka mereka diutus tidak hanya oleh sekolah ini, melainkan oleh Roh Kudus. Diutus untuk masuk ke dalam dunia ini yang penuh dengan kesukaran, yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih Kristus, keselamatan, dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang mengutus mereka juga akan memenuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Pada waktu mereka menghadapi kesusahan seperti yang terjadi dengan gereja mula-mula, mereka akan berdoa untuk keberanian dan tahu bahwa Engkau dengar doa mereka. Karena kami tahu dari firman-Mu bahwa Engkau tidak memberikan roh ketakutan. Kalau ada ketakutan, itu hanya dari kami. Tuhan, ajarlah mereka supaya setiap kali mereka merasa kecemasan, ketakutan, keraguan, ajarlah mereka untuk mencari wajah-Mu. Karena hanya di dalam Engkau ada kekuatan, keberanian, kemenangan. Engkau tidak memberikan roh ketakutan, melainkan memberikan roh kuasa. Tuhan, pada waktu mereka menghadapi tantangan
Tolonglah mereka supaya mereka tidak hanya melarikan diri dari tantangan, melainkan supaya mereka berdoa untuk dipenuhi lagi oleh Roh Kudus-Mu. Roh kuasa. Supaya mereka bisa menghadapi apapun dan siapapun dengan hikmat. Berilah kepada mereka Roh-Mu, Roh kasih, supaya mereka mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan mereka, dan supaya mereka juga mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri. Penuhilah mereka dengan kasih itu, supaya kasih itu di dalam setiap hubungan mereka, supaya mereka bisa menjalankan hubungan dengan Engkau yang akrab dan makin akrab, dan menjalankan hubungan nanti dengan pasangan hidup yang penuh dengan kasih, anak-anak yang Engkau akan memberikan di masa depan, dan juga orang lain. Kami berdoa supaya Engkau akan memberikan kepada mereka roh penguasaan diri, supaya mereka bisa lakukan semua tugas yang Engkau sudah sediakan bagi mereka, supaya mereka tidak ditarik oleh hal-hal duniawi, supaya mereka tidak menghabiskan waktu mereka dengan hiburan-hiburan, melainkan mereka rajin melakukan kehendak-Mu, rajin untuk menyenangkan Engkau. Tuhan, kami mengutus mereka di atas nama Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Tetapi mereka diutus atas rencana-Mu, panggilan-Mu. Tuhan, kami berdoa secara khusus bahwa mereka pada waktu mereka sudah lanjut usia, akan punya kesaksian seperti kesaksian Pak Hartoyo. Mereka bisa berdiri di hadapan Engkau dan di hadapan orang lain dengan hati yang bersih dan penuh kasih, dan tahu bahwa mereka setia dan tidak pernah menyesal kesetiaan itu. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau punya rencana bagi mereka masing-masing yang besar, lebih besar daripada mereka pikir sekarang ini. Tuhan, kami mau melihat apa yang Engkau lakukan di dalam diri mereka dan melalui mereka. Saya berdoa supaya setiap dari mereka akan mengenal sukacita itu yang hanya dirasakan oleh orang yang dipakai oleh Engkau untuk membawa jiwa baru, yang membawa jiwa baru ke dalam keselamatan. Sekali lagi Tuhan, berkatilah mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan dan dengan segala damai sejahtera. Terima kasih atas kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan kepada mereka dan bawalah mereka atas jalan-Mu, supaya mereka punya kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia. Kami berdoa semua ini
Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pembimas Kristen Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Dr. Anda Sri Gunarti Sabdaningrum MPDK. Kami persilahkan. Yang terhormat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Thomas Penturi MSI, yang saya hormati pimpinan Gereja Nazaren Indonesia Asia Pasifik, yang saya hormati Senat Sekolah Tinggi Teologia Nazaren Indonesia Yogyakarta, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologia Nazaren Indonesia Yogyakarta, yang saya hormati warga kampus Sekolah Tinggi Teologia Nazaren Indonesia, yang saya hormati dan banggakan winisuda dan keluarga yang berbahagia. Demikian juga saya menyapa semua tamu undangan, baik yang mengikuti secara luring dan daring acara pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan segala sesuatu yang dibuatnya sempurna, sehingga kita sekalian dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan pada siang hari ini dalam acara sidang Senat Perguruan Tinggi dengan agenda tunggal pewisudaan STT Nazaren Indonesia Yogyakarta yang ke-35 dan semua terlaksana dengan baik. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyampaikan sambutan yang diawali dengan perhatian negara kita, bahkan seluruh negara di dunia yang masih berupaya untuk mengakhiri pandemi virus COVID-19 yang telah menyebar kurang lebih 2 tahun. Virus COVID-19 masih menjadi tantangan yang real di abad modern ini. Walaupun Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup berhasil mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Akan tetapi kita sebagai bangsa, jangan sampai abai karena virus COVID-19 ini yang mungkin kita merasa diri sudah aman, padahal virus 19 masih terus mengintai dengan varian-varian barunya.
Saya berharap melalui forum ini kita diingatkan, jangan sampai lelah, dan tetap mawas diri menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita, selain berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi waktu saya berangkat ke sini, di jalan saya membaca tulisan di mobil box. Saya sangat tergelitik. Tulisannya di belakang itu demikian. Kita boleh lelah, tetapi jangan menyerah. Sesuatu akhirnya saya ingat kata-kata tadi yang saya sampaikan di sini. Artinya, sebagai manusia yang terbatas, kita boleh merasa lelah, tetapi jangan menyerah. Jangan menyerah, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Sebagaimana Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia yang menetapkan tema pada saat ini, tetap berbuah di masa sukar melewati tantangan zaman. Yeremia 17 ayat 7-8. Sebuah topik yang relevan dengan konteks yang dialami semua umat manusia di era sekarang. Petikan firman Tuhan tadi mengandung harapan, ekspektasi, walaupun tidak mudah untuk meyakininya. Jujur ini tidak mudah. Tidak mudah ketika kita berjalan sendiri, tetapi akan menjadi mudah ketika Tuhan membersamai kita semua. Biarlah melalui spirit nats ini kita sekalian dituntut untuk tidak berdiam diri, menerima segala keadaan yang ada, tetapi kita mari bersama-sama bergerak maju, melakukan sesuatu secara kreatif dan inovatif dengan apa yang kita miliki. Seperti kita ketahui bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Walaupun rintangan di depan tidak bisa kita prediksi, namun tidak menyurutkan dedikasi kita semua untuk terus berkarya. Bahkan tidak terasa saat ini kita sudah hampir di penghujung tahun, di mana kita semua umat Kristen akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Sesuai dengan arahan pemerintah, kita dihimbau tidak melakukan perjalanan jauh atau pulang kampung dan berlibur atau berwisata. Di samping itu, PPKM akan dinaikkan pada level 3 mulai dari tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, pada acara wisuda ini kami tetap berharap STT Nazaren sebagai perguruan tinggi keagamaan Kristen di bawah pembinaan bimbingan masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ikut andil mensosialisasikan dan mensukseskan pencanangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Oleh karena pemahaman agama yang moderat atau moderasi beragama merupakan pilihan bersama untuk merealisasikan kerukunan umat beragama. Salah satu wujudnya ataupun dikemas dalam gelaran skala nasional untuk merangkul umat, yaitu Perhelatan Pesparawi Nasional ke-13 pada tahun 2022 yang akan dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini sesuai dengan keinginan Ngarso Dalem atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu kita punya kewajiban untuk menyiapkan serta melayani saudara kita dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia.
Kami mengajak semua pihak, khususnya struktur umat Kristen yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, untuk mensupport dan mensukseskan Pesparawi Nasional 13 ini secara maksimal, secara optimal, dan tentu saja secara total. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan kami, dan jika ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan saya menyampaikan selamat dan sukses untuk para winisuda menjadi solusi di tengah kesukaran pusaran pandemi COVID-19 pada era disrupsi dan digitalisasi. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat, derek bingah dan rasa bangga kepada beliau Pendeta Dr. Stefanus Hartoyo dan Ibu Ruth Sri Wuryandari atas pelayanannya yang luar biasa. Kiranya ini boleh menginspirasi kita semua, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita semua, dan tentu seraya bermohon kepada Tuhan agar kita tetap diberikan kesehatan dan hati yang tetap setia sampai akhir. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom. Doa penutup kepada Bapak Teguh Bowo Sambodo, MTK, kami persilakan. Saya mengundang sekali lagi semua bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Puji syukur kami panjatkan kepada Bapa. Acara wisuda ke-35 STT Nazaren Indonesia berjalan dengan lancar dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Berkat ilahi menyertai Civitas Akademika dalam menjalankan dan mengemban tugas tanggung jawab dalam dunia kependidikan. Demikian juga berkat ilahi menyertai para wisudawan untuk memasuki dunia pelayanan yang baru. Juga berkat-Mu menyertai bagi para hadirin, baik yang mengikuti secara langsung maupun secara daring. Penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan menyertai kami sekalian. Kami mengakhiri menutup acara wisuda ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia di dalam nama Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Penutupan sidang Senat Terbuka Wisuda ke-35 Sekolah Tinggi Teologi Nazaren Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini sidang Senat Terbuka Wisuda Sekolah Tinggi STT Nazaren Indonesia yang ke-35 dengan ini ditutup. Hadirin dipersilakan untuk bangkit berdiri. Resesi Akademika